Hujan turun pelan-pelan di luar jendela, seolah-olah alam pun ikut merasakan dingin yang udah lama banget menyelimuti rumah itu. Setiap tetes air yang jatuh, rasanya kayak detak waktu yang menghitung mundur menuju sebuah kebenaran yang sebentar lagi akan meledak. Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan coba bedah sebuah kisah yang rumit banget. Ini cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan ya, sebuah kebohongan yang akhirnya justru mengikat nasib 3 orang dalam sebuah drama yang penuh emosi. Nah, kita mulai dari babak pertama ya. Cerita ini dibuka di sebuah rumah yang anehnya udah nggak terasa lagi kayak rumah. Tempat di mana kehangatan udah diganti sama jarak dan sunyi yang menyiksa. Coba deh kita bandingin. Dulu, rumah ini tuh ibaratnya surga buat Alina dan Arman. Arman selalu pulang tepat waktu, senyumnya itu loh langsung bisa bikin capeknya Alina hilang. Tapi sekarang beda banget. Arman pulangnya makin malam, tatapannya kosong, bahkan sering ngehindarin mata Alina. Surga mereka perlahan-lahan berubah jadi ruangan hampa yang dingin. Coba deh, bayangin suasananya. Ruang makan yang sepi, makanan yang udah mulai dingin di meja, dan di sana ada Alina, duduk sendirian. Dia cuma bisa natap kursi kosong di seberangnya. Dan kursi itu bukan cuma kursi kosong biasa kan, itu udah jadi simbol kehampaan pernikahan mereka. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Di tengah sunyi yang menyiksa itu, tiba-tiba ada satu getaran kecil dari sebuah ponsel. Dan getaran inilah yang bakal jadi pemicu badai besar. Ini dia momen di mana kecurigaan akhirnya menemukan bukti. Jadi, suatu malam, pas Arman lagi mandi, ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Suara getaran itu seolah memecah keheningan. Alina, entah kenapa, merasakan ada dorongan kuat yang gak bisa dia lawan. Tangannya terulur, hatinya deg-degan, gelisah. Firasat buruk mulai muncul, dan sayangnya, firasat itu benar. Dan pesan itu kebuka. Isinya cuma beberapa kata. Aku merindukanmu, kapan kita bertemu lagi? Cuma itu. Tapi kalimat sesingkat ini langsung menghancurkan dunia Alina saat itu juga. Ini bukan pertanyaan biasa. Ini sebuah pernyataan yang sangat intim, yang seharusnya nggak pernah ada di ponsel suaminya. Dan nama pengirimnya, Maya. Satu nama yang tadinya nggak berarti apa-apa buat Alina, tapi malam itu nama Maya langsung terukir di benaknya sebagai sumber dari semua rasa sakit yang bakal dia rasakan. Penasaran, Alina terus menggulir layar ke atas, dan yang dia temukan lebih parah lagi. Puluhan pesan. Isinya janji-janji untuk ketemuan, kata-kata yang terlalu mesra untuk ukuran teman biasa. Setiap pesan baru yang dia baca rasanya kayak tusukan pisau baru di hatinya. Pengkhianatan itu nyata, jelas, dan dalam banget. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kebenaran yang menyakitkan. Tentu aja, konfrontasi nggak bisa dihindari kan? Tapi ternyata, kebenaran yang bakal terungkap jauh lebih rumit dan jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah Alina bayangkan. Besok paginya, suasana sarapan mereka hening banget. Tegang. Di tengah keheningan itu, Alina akhirnya bertanya. Bukan dengan nada marah, tapi dengan suara yang bergetar penuh luka. Cuma satu pertanyaan simpel. Apakah kamu mencintainya? Dan Arman diam. Dia nggak menjawab apa-apa. Justru keheningan beberapa detik itulah yang jadi jawaban paling menghancurkan buat Alina. Dalam diam suaminya, dia seolah menemukan semua pengakuan yang selama ini paling dia takuti. Dengan hati yang udah hancur lebur, Alina merasa harus melakukan sesuatu. Dia nggak bisa diam aja. Dia memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat berani, menemui Maya langsung. Wanita yang dia yakini udah menghancurkan rumah tangganya. Dia butuh jawaban langsung dari sumbernya. Tapi, apa yang terjadi di pertemuan itu benar-benar di luar dugaan Alina. Di tengah isak tangisnya, Maya malah bilang, Arman tidak pernah mencintaiku. Dia hanya berpura-pura menjadi kekasihku. Hah? Pengakuan ini sontak membalikan semua dugaan Alina. Ini bukan cerita selingkuh biasa. Lalu apa alasannya? Maya menunjukkan sebuah laporan rumah sakit. Diagnosisnya kanker stadium akhir. Seketika itu juga, cerita ini berubah total. Dari yang tadinya soal pengkhianatan, sekarang jadi sebuah tragedi yang gak pernah terbayangkan. Maya lanjut bercerita. Katanya Arman sering bilang kalau istrinya, Alina, adalah wanita yang sangat baik. Alasan Arman melakukan semua ini, menurut Maya, bukan karena cinta, tapi murni karena kasihan. Dia cuma mau menemani seorang wanita yang umurnya udah nggak lama lagi. Dan dia sengaja merahasiakannya karena takut Alina bakal ikut terluka.
Oke, kita sampai di babak keempat. Dan disinilah ironi terbesarnya dimulai. Sebuah momen pengampunan yang mengharukan. Tapi, momen itu dibangun di atas pondasi kebohongan yang ternyata jauh lebih besar. Malam itu, Alina pulang. Kembali ke rumah yang beberapa jam lalu masih terasa begitu asing. Dan di sana, Arman sudah menunggunya. Udara tegang yang selama ini menyelimuti mereka seolah hilang, digantikan oleh semacam pemahaman baru yang berat dan kesedihan yang sama-sama mereka rasakan. Dan inilah kata-kata yang keluar dari mulut Alina. Kamu bodoh, katanya. Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu memikul beban seberat ini sendirian. Bisa dibayangkan, Alina memaafkan Arman, bukan karena perselingkuhannya, tapi karena dia pikir Arman mencoba jadi pahlawan, sebuah pengampunan yang tulus. Tapi sayangnya, dibangun di atas cerita yang salah. Dan untuk pertama kalinya, setelah waktu yang sangat lama, mereka berpelukan, benar-benar berpelukan, tanpa ada lagi rahasia di antara mereka. Atau setidaknya, itulah yang mereka kira. Karena di balik momen haru itu, kebenaran yang sebenarnya masih bersembunyi. Tinggal nunggu waktu aja untuk muncul ke permukaan. Dan kita tiba di bagian terakhir, puncak dari segala kebohongan. Momen di mana pengkhianatan yang sesungguhnya akhirnya terungkap, dan kali ini dampaknya akan menghancurkan segalanya tanpa sisa. Beberapa hari setelahnya, Arman menerima satu pesan lagi, pesan terakhir dari Maya. Isinya, "Maafkan aku Arman, aku tidak pernah sakit. Cuma 2 kalimat, tapi 2 kalimat ini cukup untuk meruntuhkan seluruh cerita belas kasihan yang udah susah payah mereka bangun. Kebenaran yang dingin, kejam, dan brutal." Pesan itu berlanjut, "Aku hanya ingin tahu, apakah masih ada seseorang di dunia ini yang bersedia mencintaiku tanpa syarat?" Jadi, ini dia motif sebenarnya. Bukan penyakit, bukan tragedi, tapi sebuah eksperimen egois yang gila. Maya, dengan manipulasi liciknya, telah mengubah kebaikan hati Arman menjadi senjata untuk menghancurkan pernikahan orang lain. Jadi, coba kita pikirkan lagi. Kebaikan hati Arman disalahgunakan habis-habisan. Pengampunan tulus dari Alina ternyata didasarkan pada kebohongan total. Dan pernikahan mereka hancur bukan karena cinta yang pudar, tapi karena egoisme orang lain. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang mungkin sulit dijawab. Dalam drama penuh tipu daya ini, menurut Anda, siapa korban yang sebenarnya?